Almost forgot. Jadi itu tadi, si cewek dia ngajak si cowok ngajak si cewek. Jadi, "Would you like to go with me to the airport to pick up Frank?" Maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Kemudian si cewek bilang, "I'd like to, but I have a class till 2 and I know Frank decided to take early flight." Jadi, sebenarnya mau-mau saja, tapi aku ada kelas sampai jam 2 dan saya tahu kalau Frank, telah memutuskan untuk, mengambil penerbangan yang awal atau yang pagi, seperti itu. Oke, berarti nggak bisa ya teman-teman, dia nggak bisa, ikut. Jadi I'd like to but, saya mau sebenarnya tapi, berarti dia nggak bisa. Mau tapi nggak bisa gitu ya. Kita cek yang alpha, she won't be able to go with the man. Si cewek tidak bisa, ikut bersama si cowok untuk jemput prank ya maksudnya. Nah ketemu teman-teman jawabannya nomor 11 adalah yang alpha, karena dia ada kelas sampai jam 2 seperti itu. Kalau yang bravo, she doesn't think Frank is arriving until tomorrow morning. Si cewek tidak, berpikir kalau Frank, bakalan tiba sampai besok pagi. Berarti maksudnya Frank itu bakalan tiba, besok pagi. Sebelum besok pagi, Frank itu nggak tiba. Jadi, mending dijemput besok maksudnya gitu, bukan ya? Karena si cewek bilang tadi, si Frank itu udah ngambil penerbangan pagi, jadi kemungkinan udah nyampe gitu. Daripada dia daripada dia nungguin lama, mending si cewek nggak ikut, maksudnya gitu. Kalau yang Charlie, she has to pick up Frank at 2. Si cewek harus menjemput Frank jam 2. Bukan ya, teman-teman. Yang jam 2 tadi itu adalah kelasnya selesai, bukan menjemput Frank-nya. Kalau yang Delta, she doesn't know when her class will end. Si cewek tidak tahu kapan kelasnya akan berakhir. Jelas dia bilang, but I have class until 2. Tapi aku punya kelas sampai jam 2. Berarti si cewek ini tahu kelasnya berakhirnya jam berapa. Ya, berarti Delta bukan. Oke, lanjut lagi ke number 12. Silahkan teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, thumbs up. Ada jawaban alfa dan ada jawaban, bravo ya. Mari kita dengarkan dulu teman-teman. Ini memang agak sulit karena ada 2 jawaban yang mirip teman-teman, berdasarkan informasi tadi ya. Mari kita dengarkan dulu. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, nah ini yang bikin bingung adalah kata give me a call teman-teman. Karena give me a call itu bisa berarti menelponku, bisa artinya memanggilku, seperti itu. Jadi si yang alfa, si cewek bertanya, "Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night?" Apakah kamu sempat gitu ya, nonton, Profesor Stiller kita di television, tadi malam? Kemudian si cowok bilang, Aku hampir aja melewatkannya, tapi ibuku kebetulan banget gitu ya, sedang nonton di rumah dan, gave me a call dan intinya memberitahu si cowok gitu ya. Nah, di sini sebenarnya nggak tahu, nggak ada keterangan apakah, eee, si siapa namanya, si siapa namanya, ibunya itu nonton bareng atau enggak. Yang pasti adalah ibunya itu ngasih tahu si cowok kalau Profesor Stiller itu, di TV loh gitu. Jadi jangan sampai melewatkannya gitu. Tapi dia nggak tahu apakah nonton bareng atau enggak gitu ya. Berarti jawaban yang lebih tepat teman-teman antara Alfa sama Bravo itu adalah yang Bravo. Jadi ibunya itu ngasih tahu si cowok kalau profesornya itu ada di televisi, ada di TV, akhirnya dia nonton seperti itu. Oke, apakah sama ibunya atau enggak? Nggak tahu karena di percakapan juga nggak tahu kita apakah nonton bareng atau enggak, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo, ya. Kita lanjut lagi ke nomor 13, silakan teman-teman. Number 13.
These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, thumbs up. Ada jawaban Bravo, apa tadi, Charlie kalau nggak salah ya, Delta, Alpha. Nah, lengkap berarti Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama, teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia kayak ngeluh ya. Dia bilang, these summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hari-hari musim panas ini mulai membuatku atau mulai menjadi apa ya, jauh dari yang bisa aku terima gitu. Maksudnya sangat panas banget maksudnya gitu. Ini bahkan ini bahkan terlalu panas untuk pergi ke kolam kemarin. Kemudian si cowok bilang, hold on, tahan. According to the weather report, berdasarkan laporan cuacanya, we should have some relief by the end of the week. Kita bakal bisa merasakan perasaan lega gitu ya, relief itu. By the end of the week, sampai akhir minggu ini atau setelah akhir minggu ini. Jadi akhir minggu ini cuacanya berubah gitu. Kita cek yang Alpha, the pool will be open all week. Bukan ngomongin kolamnya ya. Kalau yang Alpha itu jadi ngomongin kolamnya, teman. Kolamnya akan buka seminggu penuh. Kalau yang Bravo, cuacanya akan mendingin atau segera mendingin. Bukan ya? Kemungkinan Bravo bisa, teman-teman. Jadi hold on, tahan dulu karena berdasarkan laporan cuaca kita bakal bisa lega di akhir minggu ini. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita cek yang lain dulu. Yang Charlie, si cewek harus pergi berenang. Bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, he prefers to stay inside in hot weather. Si cowok lebih menyukai untuk tinggal di dalam cuaca yang panas. Tidak ada keterangan di situ apakah si cowok lebih di dalam atau di luar ya. Berarti nggak bisa. Jadi jawaban yang paling tepat tadi adalah yang Bravo, teman-teman. Cuacanya bakal mendingin segera. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 14. Silahkan, teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Alright, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab Alpha ya. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, jadi si cowok dia bilang, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Jadi teman sekamarku dan saya telah memutuskan untuk melakukan mau masak-masak gitu ya semester depan. Kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu saya berharap kamu mendapatkan jadwal yang lebih longgar daripada semester ini. Nah, kita cek yang Alpha, he may not have enough time to cook. Si cowok mungkin bakal tidak memiliki cukup waktu untuk memasak. Nah, ketemu teman-teman. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Alpha ya. Kalau yang Bravo, he may spend more money on food next semester. Si cowok bakal menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli makanan semester depan. Bukan ya, karena nggak ada hubungan dengan pengeluaran uang di situ. Lebih tepatnya ke waktu. Seperti itu. Karena lighter schedule itu maksudnya padat banget jadwal mereka. Kalau yang Charlie, he may gain weight if he does his own cooking. Si cowok mungkin bakal mendapatkan berat badan lebih atau naik berat badannya jika dia masak sendiri. Bukan ya? Kalau yang Delta, he may not enjoy cooking. Si cowok mungkin tidak suka masak. Bukan juga. Jadi fix jawabannya adalah yang Alpha tadi. Lanjut number 15. Silakan teman-teman.
Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Ya, that's right teman-teman, jawabannya alpha. Tapi mari kita cek bersama. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, jadi si cewek bilang, come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. Ayolah, kita mau sampai. Aku bakal menyalipmu hingga ke apa? Ke puncak dari bukit itu. Kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape that I might have to crawl the rest of the way. Saya sangat out of shape itu ada dua arti ya, teman-teman. Bisa artinya sakit, bisa artinya kelelahan. Jadi di sini dia kelelahan. Saya sangat kecapean sehingga saya mungkin harus crawl itu merangkak atau kalau bahasa Jawanya berangkang, teman-teman, jalan pakai tangan sama lutut gitu ya. The rest of the way. Jadi sampai tujuan gitu. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Si cowok ini capek banget gitu ya. Oke, nice. Lanjut ke number 16. Silahkan teman-teman. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan Delta. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu, oke? Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Nah, jadi si cowok dia bertanya, halo, ini Robert White yang memanggil gitu ya. Bisakah Dr. Jones bertemu denganku di hari Selasa pagi, bukan di hari Kamis sore atau Kamis siang? Kemudian si yang cewek tadi bilang Tuesday morning atau hari Selasa pagi. Mari kita lihat. Apakah itu satu-satunya waktu yang lain yang kamu bisa ke sini gitu ya? Berarti maksudnya adalah si siapa tadi? Dr. Jones itu nggak bisa di waktu di Tuesday morning, teman-teman. Karena sama si siapa? Si cewek tadi disuruh nyari coba apa? Pilihan lainnya apa selain Tuesday morning? Maksudnya gitu ya. Kita cek yang alpha, the doctor only has time on Tuesdays. Dokternya itu hanya punya waktu di hari Selasa saja, bukan ya? Kalau yang Bravo, the doctor is busy on Tuesday morning. Jadi dokternya itu sibuk di hari Selasa pagi. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Bravo ya. Tadi nggak bisa diganti di hari Tuesday morning. Dia minta untuk coba selain Tuesday morning hari apa lagi. Ya, that's right. Jawabannya Bravo teman-teman. Kalau yang Charlie, the man must come more than one time. Si cowok harus datang lebih dari sekali. Bukan, nggak ada keterangan berapa kali si cowok harus datang. Tapi lebih kapan harus datang. Oke. Kalau yang Delta, the man must arrive on time. Si cowok harus tiba tepat waktu. Bukan ya, karena si cowok ini nawar teman-teman. Ganti hari, bisa nggak seperti itu. Nah, tapi belum selesai tadi percakapannya. Si cewek menanyakan, ada nggak pilihan lainnya seperti itu. Jadi ini belum selesai. Jadi jawabannya paling tepat yang Bravo. Oke, lanjut lagi ke number 17. Silahkan. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta dan Bravo ya, teman-teman. Mari kita cek bersama.
Kita dengarkan kembali ya dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, itu ya teman-teman. Jadi si cowok dia cerita ke yang cewek. Dia bilang, I really do to take more to make some extra money gitu ya. I've practically spent my entire budget for this semester. Jadi saya benar-benar perlu make some extra money itu menghasilkan lebih atau mencari penghasilan tambahan gitu ya. Saya benar-benar telah menghabiskan seluruh anggaran semester ini, seluruh anggaran untuk semester ini. Kemudian si cewek menjawab, you should check out the new cafeteria. Kamu sebaiknya pergi ke kafetaria yang baru itu. I think there are few openings left in the evening. Saya rasa ada pembukaan, maksudnya ada jam kosong untuk diisi di sore hari atau di petang gitu ya. Nah, berarti si cewek ini nyarankan untuk coba cari kerja di New Cafeteria. Kita cek teman-teman. Yang Alpha, eat dinner at the cafeteria. Makan malam di kafetaria. Bukan ya, bukan makan teman-teman. Karena si cowok ini bukan lapar, tapi dia butuh penghasilan tambahan. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, find out when the cafeteria opens. Mencari tahu kapan kafeterianya buka. Bukan ya, karena udah dijelaskan di situ. Tadi tidak ada keterangan apakah bukannya kapan gitu ya. Opening system maksudnya gini teman-teman. Lowongan ya. Opening di sini bukan artinya pintu atau pembukaan, tapi di sini maksudnya opening di sini artinya pembukaan maksudnya. Bukan buka kafeterianya buka misalnya jam 5 atau jam 4 itu bukan. Seperti itu. Ada pembukaan lowongan maksudnya gitu. Kalau yang Charlie, meet her in the cafeteria this evening. Bertemu si cewek di kafeteria sore ini. Bukan ya. Kalau yang Delta, try to get a job at the cafeteria. Mencoba untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di kafeteria tersebut. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Right? Lanjut number 18. Silahkan teman-teman. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, silakan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, jadi si cowok dia bilang, this long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? Jadi perjalanan panjang ini selalu wear me out itu membuatku capek, tapi bukan capek di fisik teman, kayak capek di dalam gitu ya. Sebagai gantinya kita atau gini, daripada kita berhenti sebentar-sebentar di makanan cepat saji, kenapa enggak kita luangkan beberapa saat untuk makan siang yang santai gitu, yang enak, yang layak gitu ya. Kemudian si cewek menjawab, that's a great idea. Saya setuju. It will make the trip a bit longer. Itu akan membuat perjalanannya lebih lama, tapi setidaknya kita akan lebih segar. Kita akan segar ketika kita sampai sana, sampai tujuan. Nah, berarti mereka mau berhenti untuk makan siang dulu ya, teman-teman, daripada harus beli dimakan di mobil. Mereka itu capek, kayak lelah gitu, mencari suasana baru ya. Berarti jawabannya kita cek yang Alpha, drive on through the night. Melanjutkan perjalanan itu hingga malam atau sampai menembus malam. Bukan ya, karena mereka mau berhenti dulu. Kalau yang Bravo, check out of the motel. Check out itu berarti keluar gitu ya, berarti keluar
atau check out of the motel. Ya, kayak keluar dari motel tersebut. Bukan teman-teman, mereka nggak di motel, mereka lagi di long drives ya, di perjalanan panjang. Kalau yang Charlie cancel their motel reservations, membatalkan pesanan motel mereka. Bukan, mereka nggak ngomongin pemesanan motel. Di situ mereka ngomongin makan siang dan berhenti sebentar. Kalau yang Delta stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti nyupir atau menghentikan perjalanan untuk siang itu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke. Lanjut lagi ke number 19. Silakan. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Delta dan Charlie ya, teman-teman. Ya, atau antara Charlie atau Delta. Baik, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, this notice says that all the introductory psychology classes are closed. Pengumuman ini mengatakan kalau semua kelas introductory psychology itu tutup, udah habis semua, udah penuh semua. Nah, kemudian si cewek dia kaget. That can't be true, nggak mungkin. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Kan harusnya ada 13 section semester ini. Nah, tapi udah full nyatanya ya, teman-teman. Si cowok dia baca pengumumannya itu introductory psychology classes itu udah full semuanya. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't want to take the course this semester. Si cewek nggak mau ngambil semester itu semester ini. Atau maksudnya si cewek nggak mau ngambil kelas itu semester ini gitu ya. Bukan, teman-teman. Kalau nggak mau ngambil harusnya dia biasa-biasa aja, tapi dia panik. Gitu. Dia kaget kalau udah full padahal harusnya ada 13 sections. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, she thought the class would be easy. Si cewek merasa atau mengira sebelumnya ya, kelasnya itu bakalan mudah. Berarti nyatanya sulit. Bukan ya, kalau dia belum ngambil kelas, belum sempat ngambil SKS, sudah penuh duluan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she will have 13 credits after she completes the class. Si cewek akan mendapatkan 13 SKS 13 credits itu ya, mungkin SKS maksudnya di sini. Setelah menyelesaikan kelas tersebut. Bukan ya, teman-teman. 13 tadi itu adalah sectionnya. Jadi ada pilihan, jadi untuk kelas introductory psychology itu ada 13 pilihan. Nah, itu udah full semua, udah diambil semua, rebutan kan kalau biasanya itu kalau ngambil kelas itu. Jadi Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, she is surprised that all the sections are filled. Si cewek ini kaget. Kaget kalau semua sectionnya 13 section tadi itu sudah penuh. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 20 terakhir, silakan. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie dan ada juga jawaban Delta. Mari kita cek, kita dengarkan kembali ya, teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Nah, itu tadi. Jadi si cewek bilang, "Whoops, apakah kopiku ada yang tumpah ke kamu?" gitu ya. Kemudian si cowok menjawab, "Just a little, but it wasn't really hot." Cuma dikit kok, nggak panas gitu. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, he has to put some pills in her coffee. Si cowok itu telah menaruh beberapa pil ke dalam kopinya si cewek. Bukan ya, dari mana ada kata, oh spill, bukan pil ya teman-teman, tapi spill, beda. Alpha bukan. Kalau yang Bravo,
He doesn't want his coffee to be too hot. Si cowok tidak mau kopinya itu terlalu panas. Bukan ya teman-teman. Bukan ngomongin kopinya si cowok, tapi ngomongin kopinya si cewek yang tumpah. Kalau yang Charlie, he is not upset about the accident. Si cowok ini nggak marah atau nggak kaget, nggak marah gitu ya tentang atau mengenai kecelakaan tersebut, yaitu ketumpahan kopi tadi. Jadi kemungkinan Charlie bisa, dia memaafkan tadi, nggak apa-apa gitu, just a little, cuma dikit, nggak panas kok, kata si cowok gitu. Kita cek dulu yang Delta. Yang Delta, he has spilled coffee on her before. Si cowok itu telah menumpahkan kopi ke yang cewek sebelumnya. Nah kita nggak tahu teman-teman di chat apa namanya di audio tadi, apakah si cowok dulu pernah numpahin kopi ke yang cewek juga apa enggak, nggak ada di percakapan. Jadi Delta kita nggak tahu, nggak bisa kita pilih Delta ya. Jadi jawabannya adalah Charlie, seperti itu. Nah itu tadi adalah kurang lebih cara mengerjakan listening bagian pertama ya teman-teman. Nah memang untuk cara belajarnya teman-teman nanti harus sering-sering latihan untuk melatih yang namanya rekognisi. Jadi yang kita dengar itu nanti sesuai dengan yang ada di konteks seperti itu. Nah kemudian tadi sore itu mumpung saya ingat ya teman-teman ada yang bertanya, Sir sebenarnya itu tipsnya sambil kita mendengarkan kita itu sambil membaca pilihan ganda atau kita mendengarkan dulu pilihan gandanya nanti. Nah tips dari saya kalau teman-teman belum terbiasa dengan listening ini, teman-teman tutup mata. Kenapa? Supaya teman-teman bisa konsentrasi dan bisa memahami alur ceritanya. Ya. Nah, nanti teman-teman buka mata ketika soalnya itu dibacakan. Karena soal di listening itu menurut saya ya, teman-teman, kalau teman-teman nanti udah sering latihan pun juga sama, pasti ngerasain yang sama. Jadi pertanyaan itu nggak penting. Karena itu bisa ditebak akhirnya. Nah, nanti tinggal teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang benar, mana yang menggambarkan yang teman-teman pahami dari audio tadi. Seperti itu. Pasti cuma satu teman-teman yang benar. Ya mungkin ada yang mirip kayak tadi ada distractor, itu ada 1 atau 2 soal lah gitu yang kayak gitu, yang sulit saya bilangnya itu jenis listening yang sulit gitu. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah gampang, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman sudah terbiasa dengan listening, teman-teman bebas lakukan apapun sesuai teman-teman. Kenapa? Karena bahkan contohnya kalau saya tes itu sambil buka HP pun, sambil buka Pinterest, sambil buka misalkan balas WhatsApp itu masih bisa konsentrasi teman-teman. Ya, tapi memang itu perlu latihan dan kalau nanti teman-teman yang tes itu nggak bisa buka HP, buka WhatsApp. Seperti itu. Oke. Jadi pernah coba tes online, Mister? Audio kita play sendiri, Mister, bukan autoplay apa semua tes online. Kalau itu pasti bukan tes yang asli ITS, Miss. Entah misalnya ILPT dari UNER. Nah, itu beda ya. Kalau teman-teman yang ambil tes TOEFL yang asli ITS, itu audionya jalan sendiri. Nggak ada tombolnya, nggak ada apa namanya, nggak ada pokoknya nggak ada tombol sama sekali. Dan itu nanti otomatis ketika 12 detik sudah habis timernya, itu nanti pindah ke layar setelahnya. Nah untuk tes yang asli biar teman-teman bisa membedakan ya. Teman-teman tes yang asli ITP itu bayarnya minimal paling murah itu adalah 550 sekali tes. 550.000. Nah kalau ILPT yang dari UNER itu saya juga beberapa kali tes teman-teman di situ sering banget. Terakhir itu tanggal berapa ya saya lupa. Intinya bulan Juli terakhir itu. Nah, itu memang bisa bisa di replay ya. Kita bisa mainkan berkali-kali tapi memang tidak disarankan. Kenapa? Karena waktunya pun terbatas. Ya, kalau ILPT kan waktunya akumulatif, teman-teman. Akumulatif itu digabung. Sedangkan kalau yang asli ITS itu waktunya setiap soal. 12 detik lanjut, 12 detik selanjut seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman replay 1 kali, 2 kali itu teman-teman sebenarnya menghabiskan waktu untuk soal berikutnya, seperti itu. ILPT beda ya sama ITS, sangat beda, Miss. Jadi ILPT itu secara aplikasi ya, itu buatan UNER asli. Kalau setahu saya ya, teman-teman, itu buatan UNER asli walaupun dia juga bekerja sama dengan universitas terbuka, UT ya. Dan UT itu memakai tesnya UNER. Jadi ILPT itu. Nah, tapi kalau yang asli kalau ILPT itu kalau nggak salah sekarang 80.000 teman sekali tes. Dan itu hanya bisa dipakai di kampus UNER ataupun yang berafiliasi atau yang berserikat sama UNER, setemenan sama UNER seperti itu. Kalau yang asli TS, teman-teman, itu yang tadi saya sampaikan itu daftarnya sekali tes paling murah. Tapi sekarang saya kayaknya nggak ada yang 550. Mungkin 560, 580 seperti itu harganya. Tergantung teman-teman daftarnya di mana seperti itu.
Kemudian, listening-nya itu ya, kalau yang online itu nggak bisa di-replay. Teman-teman kalau sekali masuk soal nomor 1, udah itu teman-teman tinggal ngikutin. Yang teman-teman bisa klik itu hanya pilihan ABCD-nya aja, sama next. Kalau udah milih, bisa next, milih bisa next, seperti itu. Kemudian ITS di ILP, nah mungkin salah satunya di ILP itu ya. Ada banyak teman-teman penyedia tes itu ada banyak banget yang diakui oleh IIEF. Nah, kalau misalnya saya nih punya lembaga mau mengadakan tes TOEFL yang online asli ITS ataupun offline sama ya PBT itu offline itu. Nah, itu izinnya kalau di Indonesia lewat lembaga namanya IIEF. Nah, IIEF itu adalah lembaga yang apa ya, dikasih otoritas sama ITS asli di New Jersey, Amerika Serikat sana untuk apa namanya, untuk menyalurkan tesnya. Seperti itu. Jadi bayarnya ke IIEF, izinnya ke IIEF, seperti itu supaya diakui. Dan itu nanti ada sumpah dan sebagainya seperti itu, teman-teman. Jadi beda, teman, sangat beda. Kemudian izin saran nggih, PPT-nya disamain sama yang di Google Drive. Nah, karena PPT ini baru, Miss. Karena saya baru buat di periode kemarin, maksudnya juga itu pun dadak gitu ya. Jadi dan juga periode ini kan jadwal saya full, kadang saya nggak sempet kayak gitu. Tapi nanti kalau ingat coba saya sempatkan. Untuk chapter 6 atau 7 kemarin itu sudah saya buatkan PPT yang sama kayak gitu. Tapi kalau yang sesi sore tadi kalau nggak salah sama, teman-teman. Karena yang sesi malam aja yang beda. Karena dari eee, periode sebelumnya itu ada yang saran, "Sir, kalau bisa sesi sore sama sesi malam latihannya dibedakan supaya yang sesi sore itu bisa datang lagi di sesi malam untuk latihan lagi. Atau yang sesi malam mau datang ke yang sesi sore nggak apa-apa, untuk latihan, untuk penguatan." Memang disarankan untuk datang di keduanya, teman-teman, karena saya usahakan yang sore sama yang malam itu beda supaya teman-teman latihan terus. Maksudnya dengan soal yang beda dan pembahasannya juga beda, seperti itu. Kemudian karena sebelum kelas mulai saya download materi dan coret-coret. Oke. Sir, penjelasan soal nggak ada di YouTube ya, kemarin cuma dikirim file jawabannya aja tanpa untuk mulai chapter 6, Miss, itu kapan hari sudah saya jelaskan, mulai chapter 6 saya belum sempat, teman-teman, belum ada waktu untuk membuat video pembahasannya. Jadi untuk sementara pakai kunci dulu, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya di Japri gitu ya. Misalkan bingung, banyak kok teman-teman, tapi nggak enaknya kalau di WA itu kan, sesempatnya saya. Jadi ketika saya selesai kelas baru saya bales. Jadi mau nggak mau teman-teman harus sabar dulu gitu. Ya, doakan aja teman-teman, maksudnya saya sempatkan tetap, saya cicil, apalagi mulai adjektif itu kan soalnya kalau nggak salah ada 100, itu butuh waktu lama gitu. Jadi masih saya cicil, Miss, pelan-pelan gitu. Dan di adjektif pun saya mau ngecek dulu di situ sebenarnya PPT-nya udah jadi, pembahasan untuk, eee untuk adjektif. Cuman waktunya aja untuk membuat video pembahasannya yang belum. So, I'm sorry about that, guys. Ya, intinya semangat dulu teman-teman, kerjakan dulu, terutama structure ya. Kalau di listening saya lihat tadi teman-teman eee, udah dapet lah intinya feel-nya, saya rasa sudah banyak yang benar gitu, mungkin perlu penguatan aja gitu. Kalau udah terbiasa itu enak banget nih, nanti ketika tes itu kita juga tenang teman-teman. Psikis itu juga tenang, kayak siap gitu, kayak kita mau menghadapi sesuatu dan siap itu enak, daripada kita ngerasa belum siap itu panik gitu, seperti itu. Jadi lebih enak. Jadi memang disarankan sering-sering latihan, tapi kalau teman-teman misalnya sudah daftar tes dan, sudah daftar tes dan waktunya hanya sedikit untuk mempersiapkan, saran saya jangan mengejar semuanya benar maksudnya gini, jangan mengejar ketiga sections bagus nilainya, karena itu nanti teman-teman malah jatuh semuanya. Kalau waktunya singkat ya, saran saya teman-teman kalau waktunya singkat, teman-teman saya sarankan latih atau asah yang menurut teman-teman paling teman-teman kuasai. Contohnya saya dulu ketika waktu pertama kali tes TOEFL, kenal dengan TOEFL, waktunya persiapan juga singkat, itu saya hajar di yang menurut saya, bisa, yaitu di structure. Untuk listening, reading udah korbanin. Dulu reading itu saya nggak tahu tipsnya, teman-teman. Saya ngikut buku itu pun juga ya, nilainya juga nggak maksimal gitu. Ternyata waktu sering-sering latihan, sering-sering tes, saya dapat, oalah ternyata nggak sesulit yang di buku. Ada cara yang lebih sederhana, nanti kita bahas di reading, seperti itu. Kalau di listening ini murni, memang teman-teman harus, melatih dan menguasai vocab atau memperbanyak vocab.
Ya, caranya dari mana? Dari latihan, dapat vocab baru tulis. Dari latihan dapat vocab baru tulis, seperti itu. Mister pertama kali ikut TOEFL kelas berapa? TOEFL itu saya tesnya itu saya baru 2000 berapa ya? Sebelum Covid kok, teman-teman. Pokoknya sebelumnya Covid itu. Kalau SMA saya nggak kenal. Waktu saya lulus S1 pun saya dulu bukan pakainya TOEFL, teman-teman, tapi pakainya proficiency. Jadi kayak EPT kalau namanya, English Proficiency Test. Tapi mirip listening, structure, reading, cuman yang bikin orang Indonesia. Kalau yang TOEFL asli yang dulu itu ya, nama TOEFL itu disematkan ke yang asli bikinan ITS. Nah, sekarang itu banyak kursusan-kursusan nyebutnya TOEFL. Misalnya organisasi tiba-tiba nyebutnya TOEFL, nggak apa-apa karena memang TOEFL kan ada yang preparation. Nah, itu sebenarnya TOEFL preparation-nya biasanya kecil gitu, kadang juga nggak ditulis, seperti itu, teman-teman. Jadi mempersiapkan untuk tes TOEFL yang asli gitu. Cuman sayangnya tes prediksi itu banyak yang melenceng dari tes TOEFL asli. Makanya saya masih ingat banget, bukan cuma di periode ini, teman-teman. Sering banget di periode-periode yang lain itu juga curhat sama saya. Saya itu diprediksi biasanya entah nilainya lebih tinggi, entah nilai lebih rendah. Tiba-tiba ketika di tes real test TOEFL-nya itu bisa kadang lebih jauh lebih bagus, kadang lebih jauh lebih jelek gitu. Karena tergantung tes prediksinya, teman-teman. Tes prediksi itu buatan bukan ITS asli. Kayak gitu. Jadi tapi saya punya soal-soal ITS asli. Kalau teman-teman mau tes prediksi misalnya di saya bisa nanti pakai soal-soal asli tersebut. Kemudian ada rekomendasi aplikasi yang bagus buat latihan nggak, Mister? Kalau aplikasi untuk ini ya, untuk structure itu ada buatan orang Indonesia, teman. Sayangnya ya, buatan orang Indonesia namanya latihan TOEFL structure kalau nggak salah. Seperti itu. Kalau yang listening saya belum pernah nemu. Untuk listening itu tapi di YouTube banyak banget. Kalau teman-teman nyari listening, salah satunya yang saya buat latihan ke teman-teman ini adalah yang saya dapat dari YouTube juga. Tapi mungkin seingat saya ABCD-nya saya rubah, saya ganti. Kalau saya nggak ingat ya. Maksudnya kalau saya nggak salah, teman-teman. Seperti itu. Reading itu juga di YouTube juga banyak. Structure sebenarnya juga banyak, teman-teman. Dan paling banyak itu memang latihan structure. Kalau structure saya punya banyak banget soal asli ITS yang bocor sampai tahun 2005 itu Cina yang bocorin. Itu ada juga, nanti kalau teman-teman tertarik bisa japri saya ya. Nanti saya kirimkan. Oke, atau nanti saya boleh diingatkan, nanti saya kirim di grup kita ya, biar semuanya dapat gitu. Tapi kalau saya lupa tolong diingatkan. Intinya teman-teman semangat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time, and good night.